Bab 1556, Awal Baru, 1. Karena keputusasaan si Phoenix kecil, Vermilion Bird akhirnya berhasil mempertahankan hidupnya. Api nirvana milik Phoenix telah menyatukan energi mental Little Phoenix dan Vermilion Bird. Namun, daripada mengatakan bahwa mereka telah menyatu, akan lebih baik jika mengatakan bahwa mereka telah menjalin hubungan. Shen Yanxiao memeluk burung Vermilion kecil itu dan menatap burung Phoenix kecil di pelukannya. Burung Phoenix kecil yang telah melewati nirwana itu jelas telah tumbuh lebih besar dan bulunya yang merah menyala agak mirip dengan burung Vermilion. Meskipun itu adalah sebuah tautan, sejujurnya, itu agak mirip dengan kontrak antara binatang ajaib dan manusia. Anak ini telah membuat tautan mental dengan Vermilion Bird, dan ia dapat mempertahankan koneksi dengannya menggunakan energi mental di masa depan. Lebih jauh lagi, selama proses kelahiran kembalinya, api Vermilion Bird telah membawa beberapa efek, yang akan memungkinkan kendali anak ini atas api menjadi lebih kuat daripada Phoenix biasa. Phoenix jantan masih dianggap tenang. Phoenix kecil dapat dianggap telah mendapat untung dari sebuah bencana. Tidak semua Phoenix dapat memicu karakteristik kelahiran kembali ketika mereka mati. Little Phoenix berhasil dalam satu percobaan dan kemungkinan besar hal itu terkait dengan ketergantungannya pada Vermilion Bird. Meskipun Little Phoenix masih muda, ia telah menganggap Vermilion Bird sebagai keluarganya. Hanya dengan memiliki tekad untuk mati, ia dapat memicu kelahiran kembali. Baguslah kalau kamu baik-baik saja, baguslah kalau kamu baik-baik saja. Shen Yanxiao mengangguk sambil terisak-isak. Fakta bahwa burung Vermilion dan burung Phoenix kecil masih hidup adalah penghiburan terbesar baginya. Mungkin karena suasana hatinya terlalu berfluktuasi, atau mungkin karena sayap kematian telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, Shen Yanxiao akhirnya rileks dan tertidur dalam pelukan Xiu. Xiu menundukkan kepalanya dan mencium kening Shen Yanxiao. Dia menggantikannya dan menyelesaikan misi mengakhiri pertempuran. Dua pertempuran berturut-turut telah memberikan pukulan tak tertahankan bagi Sun Never Sets. Jumlah iblis tingkat rendah berkurang hingga 1/10 dari jumlah aslinya sementara iblis tingkat menengah menderita lebih banyak kerugian. Bahkan iblis tingkat lanjut berkurang hingga setengahnya. Kelompok prajurit bayaran Serigala Gua telah kehilangan lebih dari 20 rekan mereka. Penduduk desa yang melarikan diri dari makam matahari bersama Paman Sembilan juga menderita banyak korban. Pertempuran itu tentu saja tragis, tetapi setelah dua pertempuran ini, reputasi Sun Never Sets yang dahsyat menyebar ke setiap sudut benua brilian sebagaikan api yang berkobar. Tidak ada satupun dari keempat negara yang bersedia memprovokasi orang-orang yang menakutkan ini. Xiu melepaskan Jiang Wan, Tetua Wen, dan Si Heng. Ketiga pemimpin itu sudah mendengar raungan binatang buas yang tak henti-hentinya di luar penjara bawah tanah. Ketika mereka keluar dari Sun Never Sets dan melihat tumpukan mayat di luar kota, mereka menangis. Sun Never Sets akan memberimu perawatan tertentu dan kau harus segera pergi setelahnya. Kami tidak peduli apakah kau akan menepati janjimu atau tidak. Kami hanya harus menunggu negara manapun yang ingin menyerang Sun Never Sets lagi. Kemudian, Sun Never Sets akan keluar dengan kekuatan penuh dan menghancurkan negara itu. Qixia memberi ketiganya ultimatum sesuai dengan instruksi Xiu. Jiang Wan dan yang lainnya mendengar tentang pertempuran tragis itu dari prajurit mereka. Saat ini, Jiang Wan dan Si Heng benar-benar mengagumi kepribadian Shen Yanxiao dari lubuk hati mereka. Dia bisa saja meminta prajurit dari pasukan aliansi 4 negara untuk menjadi garda terdepan. Dan mengirim mereka ke kematian, tetapi dia tidak menggunakan jabatan publiknya untuk membalas dendam pribadi. Tolong sampaikan terima kasih kepada Tuan Kota Shen atas namaku. Aku, Si Heng, adalah orang yang menepati janjiku. Selama aku, Si Heng, masih hidup, aliansi Angin Dewa tidak akan pernah menginjak-injak tanah di bawahmu lagi. Si Heng benar-benar yakin dengan karakter dan kekuatan Shen Yanxiao. Setelah aku kembali ke negara ini, aku pasti akan memberitahu Kaisar segalanya. Aku yakin Kaisar akan memikirkannya dengan matang. Jiang Wan juga mengungkapkan sikapnya. Hanya Penatua Wen yang tetap diam. Bab 1557, Awal Baru, 2. Semua yang terluka menjalani perawatan dan semua prajurit sedang memulihkan diri. Dalam sehari, Sun Never Sets telah mengalami 2 pertempuran besar. Saat malam tiba, orang-orang masih belum melupakan hari yang mendebarkan itu. Mereka terdiam menundukkan kepala dan meratapi kematian rekan-rekan mereka. Malam itu sangat berat bagi semua orang di Sun Never Sets.
Mereka telah kehilangan teman-teman dan saudara-saudara mereka. Mereka telah kehilangan terlalu banyak hal. Tidak ada yang akan bersorak atas kemenangan seperti itu. Kalau memungkinkan, mereka lebih suka hal itu tidak pernah terjadi. Shen Yanxiao terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur, wajahnya yang pucat pasi. Xiu dan Shen Xiu berdiri di samping tempat tidur dengan ekspresi serius. Xiao Xiao menggunakan kekuatannya secara berlebihan kali ini. Aku ingin tahu kapan dia akan bangun. Wajah Shen Xiu pucat. Serangan balik dari kekuatannya telah menimbulkan luka dalam yang serius padanya, tetapi dia tidak punya waktu untuk peduli dengan luka-lukanya. Shen Yanxiao, yang sedang berbaring di tempat tidur, masih memeluk burung vermilion yang sedang tidur di tangannya. Dia tidak ingin melepaskan kawannya yang telah melalui suka dan duka bersamanya. Xiu duduk di tepi tempat tidur dalam diam. Jari-jarinya yang ramping menutupi dahi Shen Yanxiao, dan cahaya redup terpancar dari telapak tangannya ke arahnya. Kamu baru saja bangun. Jika kamu menghabiskan kekuatanmu seperti ini, Shen Xiu khawatir. Meskipun Xiu kuat, dia hanya dalam keadaan jiwanya. Memperbaiki pohon kehidupan membutuhkan sejumlah besar energi, jadi Shen Xiu tidak menyangka Xiu akan bangun dalam waktu sesingkat itu karena konsumsi energinya yang sangat besar. Aku baik-baik saja, Xiu berkata dengan ringan, matanya penuh dengan beban saat dia menatap Shen Yanxiao. Tao Ti dan Lan Fengli datang dari luar dengan setumpuk botol di tangan mereka. Guru besar Ye Qing berkata bahwa guru membutuhkan ini. Mata Tao Ti memerah. Sebagai seorang pecinta kuliner, apa yang dialaminya hari ini telah membuatnya kehilangan selera makan untuk pertama kalinya. Kematian tragis Vermilion Bird dan koma Shen Yanxiao terlalu berat bagi binatang ajaib yang berpikiran sederhana ini. Bagaimana kabarmu, suster? Lan Fengli menatap Shen Yanxiao dengan khawatir. Dia akan baik-baik saja bersamaku di sini. Xiu tidak mengalihkan pandangannya. Shen Xiu mengambil ramuan-ramuan itu dan memeriksanya satu persatu. Selain ramuan penyembuh, ada juga banyak ramuan yang dapat memulihkan sihir dan aura pertempuran. Ramuan ini sangat penting bagi Shen Yanxiao. Tao Ti duduk dengan tenang di satu sisi. Lan Fengli menggigit bibirnya dan berkata, Yan Yu masih belum sadarkan diri. Aku akan pergi dan memeriksanya. Lan Fengli tahu betul betapa Shen Yanxiao peduli pada kelima sahabatnya. Jika Yan Yu tidak dirawat setelah dia bangun, dia yakin dia akan semakin kesal. Yang bisa dilakukan Lan Fengli adalah merawat Shen Yanxiao dengan baik saat dia tidak sadarkan diri. Terima kasih banyak. Jika kamu melihat Dulang dan Paman Sembilan, suruh mereka datang ke sini sebentar. Kata Shen Xiu. Mirip dengan Lan Fengli, dia tidak memiliki hubungan darah dengan Shen Yanxiao. Namun, perasaan mereka terhadap Shen Yanxiao mirip dengan keluarga. Lan Fengli mengangguk tanpa suara. Ia menatap Shen Yanxiao yang berbaring di tempat tidur dengan enggan sebelum berbalik dan pergi. Kakaknya sedang koma, jadi dia harus membantunya menangani pemerintahan Sun Never Sets. Dengan begitu, dia akan mampu mengurangi ketegangan mentalnya saat dia bangun. Lan Fengli menyalahkan dirinya sendiri. Kegagalannya dalam melindungi saudara perempuannya lah yang menyebabkan saudara perempuannya begitu menderita. Bab 1558, Awal Baru 3. 3 hari kemudian, Shen Yanxiao akhirnya terbangun dan semua orang di Sun Never Sets menghela napas lega. Selama 3 hari terakhir, Xiu dan Shen Xiu telah mengatur pengaturan pasca perang. Ketika Shen Yanxiao bangun, semuanya telah beres. Sambil duduk di kursi, Shen Yanxiao menatap burung vermilion kecil di tangannya. Phoenix kecil telah dirawat oleh pasangan itu. Saya merasa bahwa jarak antara aliansi 4 negara dan gelombang binatang terlalu pendek. Sepertinya seseorang telah dengan sengaja mengatur kedua pertempuran ini. Qixia memandang Shen Yanxiao yang telah pulih dan tampak sedang berpikir keras. Jika itu hanya terjadi sekali, maka aliansi 4 negara maupun gelombang monster tidak akan membawa banyak kerugian bagi kita. Namun, kedua pertempuran ini terjadi pada hari yang sama. Bukankah itu terlalu kebetulan? Qixia benar. Sun Never Sets telah membuat persiapan untuk melawan gelombang monster. Setiap kota telah mengatur pertahanan dan serangan yang sesuai. Namun, aliansi keempat negara ikut campur dan langsung memutus garis pertahanan antara kota-kota. Akibatnya, pengorbanan besar dilakukan untuk Sun Never Sets. Bagaimana kondisi Ah Yu? Shen Yanxiao menatap Qixia. Sejak penyakit Yan Yu kambuh hari itu, ia telah dibawa kembali ke Sun Never Sets oleh Yang Xi untuk mengonsumsi beberapa pil obat.
Namun, karena penyakitnya yang tiba-tiba muncul, pengobatannya tertunda terlalu lama. Ditambah dengan terkurasnya energi dari dua pertempuran, kondisi Yan Yu saat ini sangat tidak stabil. Paman Sembilan dan Guru Besar Ye King sudah memeriksanya. Kekambuhan Ah Yu kali ini telah menyebabkan cedera parah pada tubuhnya dan pil obat keluarga macan putih tidak lagi mampu menekan penyakit Ah Yu. Kita hanya bisa menemukan metode lain. Qixia menghela nafas. Setelah pertempuran itu, Koma Shen Yan Xiao dan Yan Yu telah membuat 5 anggota pantom lainnya khawatir. Meskipun Shen Yan Xiao telah pulih, kondisi Yan Yu tidak optimis. Qixia, aturlah sebuah kapal untuk menuju benua Dewa Bulan sesegera mungkin. Buah pohon kehidupan mungkin berguna untuk penyakit Ah Yu. Raja Peri berutang budi padaku, jadi seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk meminta buah pohon kehidupan darinya. Karena buah pohon kehidupan dapat menyembuhkan luka para Taoti dan burung vermilion, buah itu mungkin juga berguna untuk penyakit Yan Yu. Baiklah, aku akan mengaturnya nanti. Qixia mengangguk. Sebelumnya, Anda menyebutkan bahwa seseorang dengan sengaja mengatur agar pasukan aliansi 4 negara dan gelombang binatang buas menyerang kita satu demi satu. Saya juga merasakan ini, tetapi siapa yang bersikeras membunuh kita? Shen Yan Xiao mengerutkan kening. Dia memiliki banyak musuh, tetapi tidak ada yang bisa mengundang setan atau istana bintang rusak. Kemarin, Jiang Wan dan yang lainnya telah meninggalkan Sun Never Sets bersama tentara mereka dan kembali ke negara masing-masing. Berkat tindakan baik Shen Yan Xiao, Jiang Wan dan Si Heng memberi isyarat kepadanya bahwa serangan terhadap Sun Never Sets oleh keempat negara itu terkait dengan istana bintang yang rusak. Jelas bahwa Shen Yan Xiao mempunyai dendam terhadap istana bintang rusak, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka bisa mengundang setan. Tidak peduli betapa tidak tahu malunya istana bintang rusak saat ini, mereka memang telah berperang melawan ras iblis ketika mereka didirikan. Manusia memiliki perlawanan yang kuat terhadap ras iblis, jadi mustahil bagi mereka untuk berkolusi dengan ras iblis. Kalau tidak peduli seberapa besar kontribusi dan reputasi istana bintang rusak, selama masalah ini terungkap, mereka akan segera menjadi pendosa di benua cemerlang. Lebih-lebih lagi, dengan kebencian setan terhadap manusia, Shen Yan Xiao percaya bahwa, bahkan jika istana bintang rusak tanpa malu-malu merayu setan, ia akan mencampakkan mereka begitu saja. Bab 1559, Tantangan Baru 1. Siapakah yang berkolusi dengan setan dan istana bintang rusak dan menginginkan Shen Yan Xiao mati? Untuk saat ini, tak seorang pun bisa memastikan. Aku sudah menghitung kerugian kita selama kurun waktu ini. Sebanyak 11 kota telah hancur, dan salah satu tembok kota Sun Never Sets rusak. Tentara dan iblis yang tak terhitung jumlahnya telah dikorbankan. Berdasarkan kerugian kota-kota tersebut, kita akan membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk membangun kembali kota-kota yang rusak ini. Qixia mengusap alisnya. Kehancuran kota-kota itu adalah hal sekunder. Yang lebih penting adalah bahwa kota-kota bawah tanah di 11 kota itu juga telah diledakkan. Akan jauh lebih merepotkan untuk membangunnya kembali. Untungnya, kita telah mengumpulkan banyak dana, jadi tidak akan terlalu merusak. Satu-satunya hal yang membuat Qixia senang adalah bahwa kekayaan Shen Yan Xiao yang terkumpul telah mencapai jumlah yang mencengangkan. Dengan dukungan ekonomi yang kuat, membangun kembali kota itu hanya masalah waktu. Suruh orang-orang dari 4 kota utama lainnya kembali ke kota asal mereka. Orang-orang dari kota-kota yang hancur itu akan pindah sementara ke kota-kota lain dan menerima kompensasi yang sesuai untuk periode waktu ini. Setelah perang dimenangkan, mereka tidak dapat mengendurkan pekerjaan mereka setelah perang. Tentu saja, Qixia mengangguk. Dia telah menjadi duta keuangan nomor 1 di tanah terkutuk. Xiao, apakah kamu ingat apa yang dikatakan setan sebelum dia pergi? Shen Xiu tiba-tiba bertanya sambil melihat pengaturan Shen Yan Xiao yang teratur. Shen Yan Xiao mengerutkan kening. Apa yang dia katakan? Saat itu, dia dalam keadaan setengah sadar dan tidak dapat mengingat apa yang terjadi. Xiu dan Shen Xiu saling memandang. Xiu berkata perlahan, setan akan memimpin ras iblis untuk menyerang benua cemerlang dalam 3 tahun. Apa? Shen Yan Xiao benar-benar tercengang. Setan menyerang benua cemerlang. Apakah itu berarti peperangan antara dewa dan setan akan terulang kembali? Apalagi, mereka tidak lagi memiliki Tuhan. Bukan hanya Shen Yan Xiao yang terkejut, tetapi semua orang di ruangan itu juga tercengang. Bukankah jalan menuju ras iblis sudah tertutup?
Tang Nazi merasa berita itu terlalu mengejutkan. Shen Xiu menghela napas dan berkata, segel yang kutinggalkan di lorong waktu itu telah menjadi sangat lemah. Jika bukan karena utusan dewa dari alam dewa yang memperkuatnya siang dan malam, aku khawatir segel itu sudah lama menghilang. Sekarang setelah setan kembali ke dunia manusia, bukan tidak mungkin baginya untuk membuka segel yang kutinggalkan dengan kemampuannya. Aku yakin dia tidak meninggalkan ancaman seperti itu tanpa alasan. Ras iblis benar-benar datang. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Nazi benar-benar tertekan. Hanya ras dewa yang bisa melawan ras iblis. Saat ini, hanya ada Xiu dan Shen Xiu yang tersisa. Xiu adalah bentuk jiwa sementara Shen Xiu adalah dewa setengah. Bagaimana mereka seharusnya bertarung? Ras dewa telah jatuh. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri. Shen Yanxiao menggigit bibirnya. Jika kita ingin melawan ras iblis, maka kita harus menyatukan 6 ras lainnya terlebih dahulu. Jika tidak, mustahil untuk melawan pasukan iblis hanya dengan mengandalkan manusia. Ekspresi Shen Xiu tampak serius. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Li Xiaowei mendesah. Saat ini, hubungan antar ras sangat buruk. Satu-satunya yang memiliki kontak dengan manusia adalah para elf. Bangsa duyung hidup di laut dalam untuk waktu yang lama, dan sudah ratusan tahun sejak orang-orang melihat satu pun bangsa duyung. Para naga tinggal di Pulau Crashing Dragon, dan sampai sekarang, tidak ada yang tahu di mana lokasi sebenarnya pulau itu. Di sisi lain, para kurcaci telah menghilang tanpa jejak, dan untuk para mayat hidup. Bab 1560, Tantangan Baru 2. Itu Fu Yongjun dari ras iblis. Ketika para iblis menyerbu berbagai benua, para mayat hidup tampil menonjol dan berdiri di pihak yang sama dengan para iblis. Dapat dikatakan bahwa hubungan antara undead dan iblis sangatlah baik. Hampir mustahil bagi ras ini untuk bangkit melawan iblis. Akan tetapi, tanpa bantuan mayat hidup, akan sulit untuk mengandalkan manusia, manusia duyung, peri, kurcaci, dan naga. Di antara 5 ras utama, hanya ras naga yang dapat dianggap sebagai ras yang kuat. Namun, jumlah naga selalu sedikit. Paling banyak, ada 1 juta dari mereka. Dibandingkan dengan puluhan juta manusia, jumlahnya sangat sedikit. 4 ras yang tersisa tampak sangat rapuh di hadapan ras iblis. Betapapun sulitnya, kita harus mencobanya. Saya yakin ras lain tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa setelah mereka tahu bahwa ras iblis telah menyerbu. Shen Yanxiao tidak merasa sulit untuk membentuk aliansi. Selama invasi ras iblis, ke-6 ras telah bekerja sama sebelumnya. Satu-satunya masalah adalah bahwa perang sebelumnya dipimpin oleh ras dewa. Sekarang ras dewa hampir punah, menjadi masalah untuk mengumpulkan ke-5 ras menjadi satu aliansi. Dalam hal kekuatan, ras naga adalah nomor 1, tapi ras naga adalah contoh standar yang memiliki anggota tubuh kekar tetapi pikiran sederhana. Bukan masalah bagi mereka untuk bertarung dan membunuh, tetapi akan menjadi lelucon bagi mereka untuk mengawasi kamp militer dan merencanakan perang. Setelah naga, ada para elf. Para elf memang pintar, tetapi kepribadian mereka menentukan bahwa mereka tidak dapat memimpin situasi secara keseluruhan. Tak perlu dikatakan lagi, para kurcaci adalah ras yang akan mengamuk setiap saat. Selain fakta bahwa mereka dapat menunjukkan kebijaksanaan mereka selama menempa, mereka pada dasarnya adalah bom waktu di waktu lain. Manusia duyung. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Bangsa duyung tidak memiliki pandangan yang lebih baik terhadap situasi secara keseluruhan dibandingkan dengan bangsa elf. Manusia mungkin yang paling berpengalaman dalam pertempuran. Lagi pula, setelah perang antara dewa dan iblis berakhir, masih ada perang terus-menerus dan merekalah yang paling banyak dibaptis oleh api perang. Namun, penilaian manusia di antara berbagai ras dapat dikatakan berada di urutan kedua setelah iblis dan mayat hidup. Di mata ras lain, manusia lemah dan hina. Jika mereka ingin orang-orang yang sombong dan angkuh itu menerima panggilan manusia dan membentuk aliansi. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, itu tidak mungkin. Shen Yanxiao ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Dia berharap bisa menyeret para penguasa keempat negara dan menamparkan mereka ratusan kali. Bisakah kamu tidak mempermalukan manusia? Sebagian besar alasan mengapa manusia jatuh ke dalam reputasi yang menyedihkan adalah karena penipuan timbal balik yang terus-menerus antara keempat negara. Bahkan tanpa musuh eksternal, mereka bertarung di antara mereka sendiri dengan gembira. Di mata ras lain, ini hanyalah fenomena aneh.
Kalau ada elf yang berani melawan Raja Elf, mereka pasti akan tenggelam dalam ludahnya sendiri. Perang telah membawa perkembangan dan kemajuan bagi manusia, tetapi juga telah memecah belah kekuatan mereka dan membuat mereka sulit untuk bersatu. Saya merasa bahwa jika kita ingin bekerja sama dengan ras lain, hal pertama yang harus kita selesaikan adalah pertikaian internal di benua cemerlang. Kisia juga sangat menyadari betapa tragisnya citra manusia di benak ras lain. Jangan terlalu putus asa, setidaknya kita punya kabar baik, kata Shen Xiu sambil tersenyum. Apa? Shen Yanxiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah satu-satunya dewa di dunia ini ada di pihak manusia? Shen Xiu menatap Xiu yang duduk di samping Shen Yanxiao dalam diam. Xiu mengangkat alisnya. Bab 1561, Tantangan Baru 3. Ahem, kau ingin Tuan Xiu? Tang Nazi menatap Xiu dengan malu-malu. Meskipun dia tahu ada gelembung merah muda antara Xiu dan Shen Yanxiao, dia tetap menghormati Xiu. Xiu adalah dewa perang. Bahkan jika ras dewa tidak punah, dia memiliki keputusan akhir ketika dewa tertinggi menghilang. Saat ini, dia mewakili ras dewa, kata Shen Xiu sambil tersenyum. Shen Yanxiao menatap Xiu. Dia tidak yakin apakah dia bersedia melakukannya. Tentu saja, Xiu memperhatikan tatapan Shen Yanxiao dan menatapnya dengan ekspresi lembut. Dia lalu mengangkat tangannya dan mengusap kepalanya. Asal dia bisa meyakinkannya, dia akan melakukan apa saja. Shen Yanxiao tersipu. Tang Nazi tertegun. Menabrak. Apakah dia harus menunjukkan kasih sayangnya di depan mereka? Begitu terangnya sehingga mata anjing mereka menjadi buta. Dengan kemunculan Asura, semuanya bisa diselesaikan. Namun sebelum itu, manusia harus mengesampingkan prasangka mereka dan memilih pemimpin sebelum mereka bisa bernegosiasi dengan ras lain. Shen Xiu tampaknya sudah memikirkan jawaban Xiu sebelumnya. Meminta mereka untuk memilih pemimpin. Sebaiknya kau bunuh saja mereka. Tang Nazi bergumam pelan. Aliansi 4 negara bagaikan api dan air. Mereka telah bertempur di tempat terbuka dan di tempat gelap selama ribuan tahun, dan tidak ada yang mau tunduk kepada yang lain. Jika mereka memilih wakil sekarang, itu pasti akan menjadi pertumpahan darah lagi. Itu adalah perang antara 4 negara. Memikirkannya saja membuatnya bersemangat. Dia suka menonton pertunjukan yang bagus. Berdasarkan situasi saat ini, jika berita ini disebarkan kepada para penguasa di 4 negara lainnya, maka hasil akhirnya adalah perang di antara mereka hingga pemenang akhirnya muncul. Namun dalam kasus ini, manusia pasti sudah kehabisan tenaga sebelum mereka bisa berhadapan dengan klan iblis. Sejujurnya, pada saat itu, Kisia merasa malu dengan rasnya. Selama hidup mereka yang panjang dan nyaman, mereka yang berkuasa telah melupakan pelajaran ribuan tahun yang lalu. Mereka terobsesi dengan pengejaran kekuasaan. Kalau begitu, kita tidak perlu rekomendasi mereka, kata Shen Yanxiao tiba-tiba. Kenapa kamu berkata begitu? Li Xiaowei tercengang. Sederhana saja, para wakil umat manusia tidak membutuhkan para idiot dari keempat negara untuk mengkritik mereka. Jika mereka tidak setuju, saya akan memukul mereka sampai mereka setuju. Saya akan mengambil posisi sebagai wakil. Shen Yanxiao menyilangkan kakinya dan sangat mendominasi. Bagi ras yang tidak memiliki kekompakan, munculnya seseorang yang sangat kuat akan membuat mereka tunduk padanya karena rasa hormat. Shen Yanxiao bermaksud menjadi orang seperti itu. Sulit baginya untuk membayangkan adegan di mana dia harus menundukkan kepala dan mendengarkan perintah mereka. Daripada mempercayakan nasib manusia pada sekelompok idiot itu, lebih baik dia merebutnya langsung. Pukul mereka sampai mereka setuju. Semua orang di ruangan itu benar-benar tercengang. Tuan mereka menjadi gila. Apakah dia kecanduan berkelahi? Xiao Xiao, situasi kita saat ini tidak cocok untuk berperang melawan negara lain. Li Xiaowei mengingatkannya dengan ramah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia memegang burung vermilion kecil di satu tangan dan menopang dagunya dengan tangan lainnya. Dia menatap semua orang sambil tersenyum dan berkata, bertarung. Apakah aku perlu mengerahkan ribuan pria dan kuda untuk menghadapinya? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Setelah pertempuran berakhir, aku akan melunasi hutang ini dengan keempat negara dan istana bintang rusak. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Serahkan saja padaku dan Xiao Feng. Kamu dapat mengambil tindakan setelah kita berurusan dengan istana bintang rusak. Bab 1562, Demonstrasi 1. Di dalam istana Kekaisaran Longxuan.
Jiang Wan melaporkan semua yang terjadi di tanah terlantar kepada Kaisar secara rinci. Kaisar duduk di singgasana dan mendengarkan laporan Jiang Wan dengan tenang. Semakin dia mendengarkan, semakin buruk ekspresinya. 1 juta prajurit dari Kekaisaran Longxuan telah memasuki tanah terlantar, namun hanya 100.000 yang selamat. Konsumsi 900.000 pasukan adalah mimpi buruk bagi Kekaisaran Longxuan. Ketika Jiang Wan selesai berbicara, wajah Kaisar berubah pucat. 3 juta pasukan dari aliansi 4 negara tidak dapat mengalahkan Shen Yanxiao. Di bawah pengepungan jutaan binatang iblis, Sun Never Sets masih berdiri di tanah terlantar. Itu hanya candaan. Apakah kamu serius? Suara Kaisar bergetar. Saya mengatakan yang sebenarnya. Jika Kaisar tidak percaya kepada saya, Anda dapat bertanya kepada Yang Mulia Long Yue. Dia menyaksikan semuanya. Jiang Wan telah memenuhi janjinya kepada Kaisar di Sun Never Sets. Dia datang untuk menemui Kaisar segera setelah dia kembali ke ibu kota. Bagaimana mungkin? Apakah Shen Yanxiao masih manusia? Kaisar terkulai di singgasana, tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Dia telah mendengar tentang Shen Yanxiao yang berkolusi dengan setan. Namun, siapa yang bisa memberitahunya mengapa Shen Yanxiao tiba-tiba memiliki 2 binatang suci lagi di bawah komandonya? Bagaimana dia bisa memanggil sayap kematian, penguasa alam ilusi? Dan, alam dewa, bukankah alam dewa membenci iblis sampai ke tulang? Kapan mereka menjadi begitu dekat dengan Shen Yanxiao yang berkolusi dengan iblis? Mereka bahkan membantu Sun Never Sets melawan gelombang buas. Pandangan dunia Kaisar telah sepenuhnya terdistorsi. Dia tidak dapat lagi menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya saat ini. Shen Yanxiao adalah monster. Yang lebih mengecewakan Kaisar adalah istana bintang pecah berdiri di pinggir lapangan. Aliansi 4 negara hanya mengirim pasukan mereka ke tanah terlantar demi istana bintang pecah. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa istana bintang pecah benar-benar dapat berdiri di pinggir lapangan dan mengabaikan nasib aliansi 4 negara. 900.000 tentara, itu lebih dari setengah kekuatan militer Kekaisaran Longxuan. Kompensasi kematian para prajurit itu saja dapat menyebabkan kas negara Kekaisaran Longxuan dipenuhi dengan surat utang. Hati sang Kaisar berdarah. Kaisar, ada yang ingin kukatakan. Aku ingin tahu apakah aku harus mengatakannya atau tidak. Kata Jiang Wan, katakan saja apa yang ada di pikiranmu. Kaisar telah menerima pukulan berat. Keempat negara itu salah karena mendengarkan hasutan istana bintang pecah untuk menyerang tanah terlantar. Aku pernah berhubungan dengan Shen Yanxiao sebelumnya. Dia bukan orang yang licik dan kejam. Jiang Wan sangat mengagumi kepribadian Shen Yanxiao. Kesalahan, apa gunanya tahu sekarang? Kita sudah menyinggung Sun Never Sets. Jangan bilang kita masih bisa berjabat tangan dan berdamai. Sudah terlambat, sudah terlambat. Kaisar menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Dia menyalahkan keserakahannya karena telah menciptakan musuh yang begitu menakutkan bagi Kekaisaran Longxuan. Jika waktu dapat diputar, Kaisar tidak akan pernah menyetujui Istana Bintang rusak mengirimkan pasukan dengan begitu mudahnya. Saat ini, mereka tidak berhasil merebut kota itu. Sebaliknya, Shen Yanxiao dan para monster telah melahap 900.000 pasukan. Sang Kaisar berharap ia bisa menamparkan dirinya sendiri. Mungkin, belum terlambat. Jiang Wan mendongak dan berkata, karena Shen Yanxiao bersedia menerima prajurit dari keempat negara kita ketika gelombang binatang buas tiba, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia bukan orang yang picik. Meskipun dia masih muda, dia memiliki pandangan yang baik terhadap gambaran yang lebih besar. Bahkan setelah gelombang binatang buas berakhir, dia tidak membunuh prajurit dari keempat negara kita dan bahkan meminta anak buahnya untuk merawat yang terluka. Saya percaya bahwa jika kita dapat menunjukkan cukup ketulusan, dia tidak akan membasmi Kekaisaran Longxuan. Bab 1563, Demonstrasi 2. Langkah terakhir Shen Yanxiao telah memenangkan banyak reputasi di antara para prajurit dari 4 negara. Setelah mereka kembali ke negara mereka sendiri, para prajurit di bawah Jiang Wan penuh dengan pujian bagi penguasa kota yang menepati janjinya. Apakah itu benar-benar mungkin? Kaisar menatap Jiang Wan dengan ragu. Jiang Wan berkata, seharusnya tidak ada masalah. Kalau tidak, Shen Yanxiao tidak perlu membebaskan kita. Meskipun pasukannya rusak, dia membawa 2 binatang suci bersamanya. Aliansi 4 negara hanya memiliki 3 hingga 400.000 pasukan tersisa. Jika dia berniat membunuh kita,
dua binatang suci itu sudah cukup untuk menghadapi kita. Bahkan Jiang Wan tidak menyangka akan kembali hidup-hidup. Kaisar merenung sejenak. Ia sangat menyadari situasi saat ini. Istana Bintang Rusak tidak berperasaan dan telah mendorong Kekaisaran Longxuan ke tepi jurang. Ia tidak ingin menjadi musuh Shen Yanxiao. Segera kirim bahan bangunan dan koin emas ke Sun Never Sets. Shen Yanxiao perlu membangun kembali kota yang hancur. Ini yang seharusnya dia butuhkan. Saya harap dia akan menerima permintaan maaf kita setelah dia melihat semua ini. Kaisar dengan tegas memilih saran Jiang Wan. Kaisar itu bijaksana. Jiang Wan menghela napas lega. Setelah Long Yue mendengar keputusan ayahnya, dia akhirnya merasa tenang. Kaisar memberi perintah dan Jiang Wan segera pergi untuk melaksanakannya. Kepala negara Pei Yuan juga sibuk. Setelah hadiah-hadiah dikirimkan, sang kaisar berguling-guling di tempat tidur, tidak dapat tertidur. Memprovokasi Shen Yanxiao jelas merupakan keputusan terburuk yang pernah dibuatnya sejak ia naik tahta. Kaisar menghabiskan beberapa hari terakhirnya dalam penyesalan dan kecemasan. Malam itu, Kaisar pusing menghadapi setumpuk lika-liku di ruang belajar kekaisaran. Tiba-tiba, ia merasakan tanah di bawah kakinya bergetar dan meja serta kursi di ruang belajar mulai bergetar. Reaksi pertama Kaisar adalah gempa bumi, tetapi sebelum Kaisar dapat melarikan diri dari ruang belajar, para pengawal istana bergegas ke pintu. Melapor ke Kaisar, di luar, wajah penjaga itu pucat. Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa yang sebenarnya terjadi? Kaisar mengerutkan kening dan bertanya. Dua binatang suci tiba-tiba muncul di luar istana. Prajurit itu menangis tanpa air mata. Ukuran kedua binatang besar itu terlalu mengerikan. Dia belum pernah melihat binatang ajaib sebesar itu seumur hidupnya dan dia hampir kencing di tempat. Apa? Kaisar gemetar. Dua binatang suci. Sejauh pengetahuannya, satu-satunya binatang suci di benua Brilliance adalah. Wajah Kaisar menjadi pucat. Mungkinkah Shen Yanxiao tidak mau menerima permintaan maaf mereka? Namun, utusan dengan hadiah mereka seharusnya belum tiba. Sekalipun ditolak, tidak perlu mendatangkan binatang suci ke depan pintu mereka untuk menamparkan wajah mereka. Hati Kaisar bergetar. Raungan kedua binatang suci itu menembus angkasa dan menyebabkan telinga sang Kaisar sakit. Tepat saat sang Kaisar diam-diam menyeka air matanya karena kejadian tragis yang akan segera terjadi, sebuah suara penuh nada menggoda terdengar dari ruang belajar di belakangnya. Kaisar, lama tak berjumpa. Apakah Anda baik-baik saja? Sang Kaisar menggigil dan menoleh dengan kaku. Di atas kursi di ruang belajar, Shen Yanxiao menopang dagunya sambil tersenyum dan menyilangkan kaki sambil menatapnya. Di samping Shen Yanxiao, seorang pemuda tampan yang memancarkan niat membunuh yang kuat menatap wajah pucat Kaisar. Bab 1564, Demonstrasi 3. Shen Yanxiao. Kaki Kaisar menjadi lemas saat melihat dua dewa pembunuh di depannya. Bisakah kamu tidak seperti ini? Bisakah kamu tidak seperti ini? Apakah mereka datang untuk menamparkan wajahnya? Tidak, bagaimanapun juga, dia adalah Kaisar. Bisakah mereka meninggalkannya sedikit muka? Kamu, kenapa kamu ada di sini? Kaisar menahan amarahnya dan menatap Shen Yanxiao dengan gugup. Kaisar, Anda terlalu sopan. Tentu saja, saya di sini untuk berterima kasih atas perhatian Anda terhadap tanah terlantar. Shen Yanxiao mengerutkan bibirnya dan menatap Kaisar dengan senyum palsu. Kaisar ingin menangis. Kejadian sebelumnya, ini semua salahku karena bersikap bodoh dan salah menafsirkan hasutan istana Bintang Rusak. Percayalah padaku, Kekaisaran Longxuanku tidak punya niat untuk menjadi musuh dengan tanah terlantar. Aku juga sangat menyesalkan kejadian ini. Aku sudah mengirim banyak barang ke Sun Never Sets untuk membangun kembali kota-kotamu yang rusak. Aku harap Tuan Shen bisa memaafkanku. Nada bicara Kaisar tidak begitu ramah. Siapa yang mengira bahwa Kaisar yang agung dan perkasa akan begitu baik kepada kedua orang kecil itu? Pada akhirnya, sang Kaisar takut mati. Tidak, dia sangat takut mati. Dia memerintah negara yang besar dan dia belum menikmati kekayaan yang cukup. Bagaimana dia bisa mati? Jika dia meninggal, bukankah haremnya akan menjadi usang? Apa itu integritas dan martabat? Pada saat itu, Kaisar telah melupakan keduanya. Tidak peduli seberapa mengerikan istana bintang yang rusak itu, mustahil bagi mereka untuk datang ke istananya dan mencincangnya. Namun, Shen Yanxiao berbeda.
Siapa yang tahu jika monster kecil ini akan memenggal kepalanya sesuka hati dan menendangnya seperti bola. Shen Yanxiao mengangkat alisnya, sikap kaisar sangat rendah hati. Melihat Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa, kaisar merasa jantungnya berdebar kencang. Dia menelan ludahnya dan berkata, tidak peduli apa, kamu adalah murid keluarga burung vermilion. Keluarga burung vermilion adalah salah satu dari 5 keluarga bangsawan besar di Kekaisaran Longxuanku. Aku selalu menghormati mereka. Ini adalah kesalahpahaman. Aku dapat menjamin bahwa Kekaisaran Longxuan tidak akan pernah menyerang tanah manapun di tanah terlantar lagi. Gadis, tunjukkan sikapmu. Hatiku tak kuasa menahan saat kau menatapku sambil tersenyum. Beruntung sekali Kaisar mendengarkan saran Jiang Wan dan mengirim hadiah kepada Sun Never Sets beberapa hari yang lalu untuk meminta maaf. Kalau tidak, Shen Yanxiao mungkin akan langsung mencincangnya. Dia harus mempromosikan Jiang Wan. Itu sudah pasti. Setelah Shen Yanxiao menghargai ekspresi gugup Kaisar, dia tersenyum dan berkata, apa yang Anda katakan, Kaisar? Tentu saja, saya tahu bahwa Istana Bintang rusak memicu insiden ini dan itulah sebabnya hal itu terjadi. Kaisar, jangan terlalu gugup. Tentu saja, saya tidak akan lupa bahwa saya juga anggota Kekaisaran Longxuan. Sang Kaisar menghela napas lega. Wah, hidupnya terselamatkan, bukan karena Kaisar kurang bermartabat, tetapi kedua dewa pembunuh ini terlalu buas. Ada juga 2 binatang suci yang mengawasi mereka dari luar istana. Jika mereka ceroboh, apalagi dia, seluruh istana mungkin akan diinjak-injak rata oleh Taoti dan Yasi. Benar sekali, benar sekali. Tuan Shen adalah wanita yang bermoral tinggi dan memiliki masa muda yang menjanjikan. Di satu sisi, Kaisar sangat gembira karena berhasil menyelamatkan hidupnya, tetapi di sisi lain, ia harus berhati-hati menghadapi Shen Yanxiao yang tidak terduga. Saya bukan orang yang tidak masuk akal. Hanya saja tanah terlantar menderita kerugian besar dalam perang ini dan biaya untuk membangun kembali kota-kota itu. Shen Yanxiao memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia mengambil segel giok di atas meja dan melemparkannya ke sana kemari karena bosan. Kaisar segera berkata, Kekaisaran Longxuan akan membayar. Bagaimana dengan kompensasi kematian? Kekaisaran Longxuan, berapa biaya pengobatan bagi yang terluka? Kekaisaran Longxuan, akan. Bab 1565, Demonstrasi 4. Shen Yanxiao menyebutkan 7 hingga 8 kerugian ekonomi berturut-turut dan Kaisar menyetujui semuanya dengan wajah pucat. Sebagai akibat, Shen Yanxiao merasa begitu senang hingga Kaisar muntah darah. Sambil gemetar, Sang Kaisar menghitung jumlah ganti rugi yang sangat besar dalam hatinya. Ditambah dengan ganti rugi yang harus dibayarkannya kepada negaranya, ia merasa bahwa ia dapat mempertimbangkan untuk menjual tahtanya yang terbuat dari emas murni. Mungkin, itu sudah cukup. Namun, dia tidak berani setuju. Kaisar ragu-ragu sejenak, tetapi ekspresi Shen Yanxiao tidak begitu baik. Bagaimana Kaisar berani menawar dengannya? Yang paling menyebalkan adalah Shen Yanxiao bahkan menulis daftar tagihan seolah-olah itu masalah serius. Ditambah lagi, dia bahkan mengambil stempel giok Kaisar dan menempelkannya. Kaisar merasa bingung. Sebelum dia berani mengatakan sesuatu, tatapan Shen Yanxiao menelan perutnya penuh protes. Sungguh memalukan. Baiklah, merupakan hal yang baik bagi Kekaisaran Longxuan dan tanah terlantar bahwa Kaisar begitu bijaksana. Shen Yanxiao menyilangkan kakinya dan mengayunkan uang kertas di tangannya yang membuat Kaisar muntah darah. Matanya dipenuhi dengan senyum jahat. Kaisar menggigil. Kata-kata Shen Yanxiao menyiratkan bahwa jika dia tidak mudah diajak bicara hari ini, maka Kekaisaran Longxuan. Tentu saja, Sang Kaisar memaksakan senyum licik, namun jauh di dalam hatinya, dia dipenuhi dengan penyesalan. Lawan tanah terlantar milik saudaramu. Belum lagi 900.000 prajurit yang tewas, mereka bahkan tidak berhasil mendapatkan satu kota pun. Mereka tidak hanya harus membayar sejumlah besar kompensasi, tetapi mereka juga telah dieksploitasi secara kejam oleh Shen Yanxiao, si monster kecil itu. Mereka sekarang berutang banyak sekali. Dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Longxuan tidak berhasil meraup keuntungan apapun dari perang tersebut. Sebaliknya, mereka terlilit hutang yang besar. Pengawal itu benar-benar bingung. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan kaisarnya. Hati Kaisar berdarah. Dia menatap Shen Yanxiao dengan sedih, hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak berniat pergi. Dia bertanya, Tuan Shen,
apakah ada hal lain yang Anda perlukan? Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, tidak ada yang lain. Namun, jika ada yang mencoba untuk menabur perselisihan lagi dan menyebabkan kesalahpahaman antara Tanah Terlantar dan Kekaisaran Longxuan, saya ingin Kaisar menulis kontrak untuk mengakui bahwa Tanah Terlantar sekarang menjadi milik saya. Tanah Terlantar itu milik Shen Yanxiao. Sang Kaisar benar-benar tercengang. Yah, Kekaisaran Longxuan hanya memiliki 1/4 dari Tanah Terlantar. Aku dengan senang hati mengakui bahwa wilayah di wilayah timur adalah milik Tuan Shen. Tetapi wilayah lainnya, Kaisar menelan ludahnya. Shen Yanxiao bersikap serakah. Dia ingin mengambil alih Tanah Terlantar. Ini bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Kekaisaran Longxuan. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Nanti, aku akan pergi ke 3 negara lainnya untuk berbincang dengan para penguasa mereka. Berbicara dengan 3 negara lainnya, Kaisar menatap langit tanpa berkata apa-apa. Jika Shen Yanxiao berbicara dengan mereka, dia bisa membayangkan pemandangan tragis yang akan menimpa para penguasa 3 negara lainnya. Saat dia memikirkan tentang bagaimana dia akan memiliki sekelompok saudara yang mengalami kesengsaraan, sang kaisar tidak lagi merasa sulit menerima tragedi yang menimpanya. Dia tidak sabar menunggu Shen Yanxiao menghajar 3 negara lainnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Jika ketiga negara setuju, itu tentu saja yang terbaik. Namun, Istana Bintang rusak. Kaisar tiba-tiba teringat pada organisasi. Yang merepotkan itu dan ragu untuk berbicara. Bab 1566, Demonstrasi, 5. Jelaslah bahwa Istana Bintang rusak tidak akur dengan Shen Yanxiao. Meskipun Kaisar tidak berani memprovokasi Shen Yanxiao lagi, itu tidak berarti bahwa ia memiliki keberanian untuk menentang Istana Bintang rusak. Sekalipun dia tahu bahwa dia telah diperalat oleh Istana Bintang rusak, dia hanya bisa menanggung kerugian ini. Shen Yanxiao menatap Kaisar dengan senyum palsu. Kaisar merasa merinding di sekujur tubuhnya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah? Kaisar berkata bahwa Istana Bintang rusak tidak akan setuju. Tepat ketika Kaisar hendak pingsan oleh ekspresi rumit Shen Yanxiao akhirnya angkat bicara. Ya, Kaisar mengangguk cepat. Shen Yanxiao berkata, jika Istana Bintang rusak hilang, tidak akan ada yang peduli dengan pendapat mereka. Hati Kaisar hancur saat dia menatap Shen Yanxiao dengan tak percaya. Baiklah, untuk saat ini saya tidak akan memaksa Kaisar untuk menulis kontrak ini. Saya yakin Kaisar tidak akan ragu lagi ketika orang yang menentangnya sudah tidak ada lagi, bukan? Shen Yanxiao menatap Kaisar sambil tersenyum dan nada bicaranya yang lembut membuat bulu kuduk berdiri. Ini, tentu saja, sang Kaisar berpura-pura tenang, tetapi hatinya sedang kacau. Apakah Shen Yanxiao berencana menyerang Istana Bintang rusak? Dia tahu bahwa Shen Yanxiao sangat kuat saat ini, tetapi Istana Bintang rusak telah terakumulasi selama lebih dari 1000 tahun. Ada banyak ahli sebanyak awan di langit, dan tidak seorang pun dapat mengetahui kekuatan penuh Istana Bintang rusak. Seberapa yakinnya Shen Yanxiao terhadap Istana Bintang rusak? Jika Shen Yanxiao dapat mengalahkan Istana Bintang rusak, Kaisar gemetar. Ia tidak dapat membayangkan hasilnya. Istana Bintang Pecah dan Alam Dewa adalah organisasi yang tak tergoyahkan di benua cemerlang. Tidak ada yang berani menentang mereka. Namun, Shen Yanxiao jelas bermaksud menyerang Istana Bintang rusak. Apakah dia benar-benar memiliki kepercayaan diri seperti itu? Dia telah mengatakan apa yang perlu dia katakan. Shen Yanxiao menghargai penampilan Kaisar yang menyedihkan dan meninggalkan ruang belajar bersama Lan Fengli dengan puas. Baru setelah para prajurit memberitahu bahwa kedua binatang suci itu telah pergi, Kaisar akhirnya merasa tenang. Ia ambruk di kursi, basah oleh keringat. Ayah, pada saat ini, Long Yue datang ke ruang belajar. Dia mendengar dari para penjaga bahwa Shen Yanxiao baru saja pergi. Dia menatap wajah gugup ayahnya dan menghela nafas. Long Yue, apakah menurutmu ayahmu sudah tua? Mengapa keadaan semakin tidak terduga? Aku tidak percaya Shen Yanxiao ingin menyerang Istana Bintang rusak saat ini. Kaisar menatap putranya dan merasa emosional. Ayah, apakah menurutmu Shen Yanxiao tidak bisa melakukannya? Long Yue duduk di samping Kaisar. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Ini Istana Bintang yang rusak. Kaisar mendesah. Tak satu pun pihak yang mudah terprovokasi. Long Yue merenung sejenak dan berkata, Ayah, mungkin tebakanmu kali ini salah. Shen Yanxiao sangat kuat.
Baik manusia maupun iblis, semua bawahannya sangat setia padanya. Aku dapat mengatakan tanpa ragu bahwa kesetiaan seperti itu sulit ditemukan di kekaisaran Long Xuan milikku. Mereka bisa mati dan berkorban demi Sun Never Sets, dan tidak ada dari mereka yang akan mengkhianatinya. Bahkan alam dewa bersedia bertarung berdampingan dengan Shen Yanxiao. Kekuatan Shen Yanxiao tidak sesederhana yang kau kira. Karena Shen Yanxiao berani mengatakan itu, maka dia pasti memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Nada bicara Long Yue sangat yakin. Kaisar mengerutkan kening. Ia mempercayai keputusan putranya. Namun, jika Shen Yanxiao benar-benar dapat mengalahkan Istana Bintang Rusak, dia akan menyesalinya sampai mati. Bab 1567, Burung Vermilion Kecil 1. Shen Yanxiao berasal dari Kekaisaran Long Xuan saat itu, tetapi Kaisar mempersulitnya karena identitasnya sebagai penyihir. Dia tidak hanya menyerahkan Sun Never Sets, kota yang paling sulit ditangani, tetapi dia juga memutus semua bantuan dari Kekaisaran Long Xuan. Semua ini adalah kesalahan besar. Jika Kaisar tidak memperlakukan Shen Yanxiao begitu keras saat itu, maka Shen Yanxiao tidak akan pernah meninggalkan Kekaisaran Long Xuan. Aduh, aku sudah tua. Setelah menyadari bahwa ia gagal mengenali wanita muda yang begitu menjanjikan, sang Kaisar hanya bisa menghela napas. Shen Yanxiao dan Lan Fengli meninggalkan ibu kota tetapi tidak meninggalkan Kekaisaran Long Xuan. Xiu berkumpul di sekitar Shen Yanxiao, begitu pula Tao Ti. Saat mereka bergegas, Tao Ti dengan senang hati memakan roti daging yang dibeli Shen Yanxiao dari ibu kota. Shen Yanxiao menyewa kereta. Setelah Yazi berubah, ia mengambil peran sebagai pengemudi kereta. Di dalam kereta, Tao Ti memandang Shen Yanxiao yang sedang memeluk burung vermilion kecil sambil memakan roti kukusnya. Tuan, kemana kita akan pergi sekarang? Tao Ti berkedip. Ini sepertinya bukan jalan kembali ke tanah terkutuk. Shen Yanxiao membelai burung vermilion yang sedang tidur dan berkata, kita akan pergi ke rumah burung vermilion. Rumah vermilion Bird. Tao Ti bingung. Burung vermilion masih sangat lemah. Kita perlu membawanya kembali ke tempat asalnya dan meminta Xiu membantunya menyerap elemen api di sana agar ia bisa bangun. Shen Yanxiao tidak terbiasa dengan tidak adanya omelan burung vermilion. Meskipun ia tahu bahwa burung vermilion masih hidup, ia merasa tidak enak saat melihatnya dalam keadaannya saat ini. Untungnya, Xiu memberitahu dia bahwa burung vermilion dan burung phoenix kecil dapat kembali ke tempat tinggal mereka sebelumnya dan menyerap elemen api untuk membantu mereka mendapatkan kembali kesadaran. Baru saat itulah Shen Yanxiao menghela napas lega. Kali ini, dia datang ke Kekaisaran Long Xuan bukan hanya untuk memeras kaisar, tetapi untuk membawa burung vermilion ke lembah lava. Di sisi lain, pasangan Phoenix juga membawa Phoenix kecil kembali ke Gunung Kuluo. Lalu, apakah burung vermilion akan bangun saat kita sampai di sana? Melihat penampilan burung vermilion saat ini, Tao Ti merasa bahwa roti kukus di tangannya tidak begitu lesat. Shen Yanxiao memandang Xiu. Xiu mengangguk pelan. Ya, perjalanan ke lembah lava itu panjang dan yang paling aktif di kereta itu adalah Tao Ti. Namun, sebagai pencinta kuliner yang berpengalaman, ia telah mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk makan. Xiu adalah gunung es, begitu pula Lan Fengli. Selain itu, Shen Yanxiao mengkhawatirkan burung vermilion di sepanjang jalan, jadi dia tidak banyak bicara. Kereta akhirnya tiba di lembah lava. Kereta biasa akan mudah terbakar spontan saat memasuki lembah lava, jadi mereka semua turun dari kereta dan berjalan kaki. Sudah lama sejak dia kembali ke lembah lava. Shen Yanxiao masih ingat bagaimana perasaannya saat pertama kali datang ke sini. Saat itu, dia tidak pernah menyangka akan ada hubungan apapun dengan binatang penjaga keluarga burung vermilion. Xiu berjalan di samping Shen Yanxiao. Sejak turun dari kereta, dia menggunakan kekuatannya untuk mengelilingi mereka sehingga suhu tinggi tidak mengganggu mereka. Ketika mereka tiba di gua lava, Shen Yanxiao menarik napas dalam-dalam dan menggendong Vermilion Bird ke dalam. Gua itu masih gelap gulita seperti biasa, hanya beberapa batu sumber api yang berkelap-kelip dengan cahaya. Shen Yanxiao membawa burung Vermilion ke tengah gua dan menyerahkan sisanya kepada Xiu. Xiu berdiri di samping Vermilion Bird dan menatap Vermilion Bird yang sedang meringkuk seperti bola dan tertidur. Xiu perlahan mengangkat tangannya dan cahaya putih samar mengelilingi Vermilion Bird. Bab 1568, Burung Vermilion Kecil 2.
Cahaya putih terus-menerus menstimulasi elemen api di dalam gua dan cahaya merah redup tertarik dari segala arah sebelum perlahan-lahan berkumpul di Vermilion Bird. Di bawah bimbingan cahaya putih, elemen api tersebut perlahan mengalir ke tubuh kecil Vermilion Bird. Nyala api kecil terlihat berkedip-kedip di bulu merah Vermilion Bird. Nyala api yang menari-nari itu membuat Shen Yanxiao gelisah. Tao Ti menahan napas dan menatap Vermilion Bird. Tiba-tiba, bola api besar melilit Vermilion Bird dan api merah segera melahap tubuh kecilnya. Burung Vermilion, Shen Yanxiao terkejut dan segera berlari, tetapi Xiu memegang bahunya pada saat yang tepat. Dia baik-baik saja. Ini pertanda bahwa burung Vermilion telah terbangun. Suara rendah dan menyenangkan terdengar di telinga Shen Yanxiao dan dia akhirnya merasa rileks. Tak lama kemudian, kobaran api itu semakin membesar sedikit demi sedikit dan seisi gua pun menjadi sunyi. Tiba-tiba terdengar suara dari api. Sebuah tangan putih halus tiba-tiba terjulur dari api. Api yang menyilaukan itu berangsur-angsur menghilang dan seorang bocah kecil lucu berusia 2 hingga 3 tahun berdiri terpaku di tempat api menghilang. Rambut merah panjang dan sepasang mata merah menyala. Bukankah ini penampakan Vermilion Bird setelah dia berubah? Namun, tampaknya lebih kecil dari sebelumnya. Burung Vermilion, Shen Yanxiao menatapnya dengan penuh semangat. Burung Vermilion berkedip dan menatap Shen Yanxiao. Dia mengulurkan tangannya ke Shen Yanxiao dengan bingung dan suara lembut terdengar dari bibirnya yang merah muda. Ibu, peluk. Shen Yanxiao benar-benar ketakutan. Mata Tao Ti hampir terbelalak. Jejak keterkejutan muncul di mata tenang Lan Fengli. Burung Vermilion memanggil Shen Yanxiao, ibu. Peluk. Burung Vermilion kecil itu menatap Shen Yanxiao dengan kasihan. Tangannya yang terulur tidak mendapat respons apapun, menyebabkan matanya yang merah menyala dipenuhi dengan keluhan. Adapun Shen Yanxiao, dia masih shock dan belum pulih kesadarannya. Ketika Shen Yanxiao tidak menanggapi, burung Vermilion kecil itu cemberut dan menatap Xiu. Ia kemudian menggerakkan kakinya dan merentangkan tangannya untuk menghadap Xiu. Ayah, peluk. Shen Yanxiao benar-benar terkejut. Xiu mengangkat alisnya dan menatap burung Vermilion kecil yang memohon untuk dipeluk. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap Shen Yanxiao yang wajahnya memerah. Senyum tipis tampak muncul di matanya yang dingin. Dia mengulurkan satu tangan dan mengambil burung Vermilion kecil yang memohon untuk disayangi. Burung Vermilion kecil itu tersenyum puas. Ia bersandar di bahu Xiu dan melebarkan matanya sambil melihat sekeliling. Ketika pandangannya terkunci pada Tao Ti yang tercengang, si kecil langsung mengerutkan kening. Bodoh, Tao Ti merasa kasihan pada dirinya sendiri. Mengapa Vermilion Bird hanya memarahinya? Tao Ti yang masih berpikir untuk memeluk si burung Vermilion kecil yang lembut itu, langsung memeluk roti yang belum selesai itu dan berjongkok di sudut untuk menanam jamur di bawah serangan si burung Vermilion kecil itu. Xiu, apa yang terjadi pada burung Vermilion? Shen Yanxiao menatap Xiu dengan wajah memerah. Xiu berkata perlahan, dia telah mengalami terlalu banyak perubahan. Meskipun dia telah terbangun, dia belum pulih sepenuhnya. Dia mungkin telah kehilangan ingatannya untuk sementara waktu. Lalu mengapa dia memanggilku? Ekspresi Shen Yanxiao kusut. Tidak apa-apa memanggilnya ibu. Tapi dia memanggil Xiu, ayah. Meskipun hubungannya dengan Xiu tampaknya berkembang, tapi setidaknya mereka sangat murni saat ini. Bab 1569, Burung Vermilion Kecil 3. Xiu menatap Shen Yanxiao dengan serius dan berkata perlahan, burung Vermilion sekarang menjadi burung dengan mentalitas anak burung. Shen Yanxiao terdiam. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Bukankah ini juga alasan mengapa Little Phoenix berpegangan pada Vermilion Bird? Namun, mengapa Vermilion Bird menganggap Xiu sebagai keluarganya? Dia bahkan memanggilnya ayah dengan begitu alaminya. Ini tidak masuk akal. Ketika Little Phoenix melihatnya untuk kedua kalinya, ia tidak mau menempel padanya seperti yang dilakukan Vermilion Bird pada Xiu. Lalu apakah dia akan kembali normal setelah ingatannya pulih? Shen Yanxiao menatap burung Vermilion kecil yang menggemaskan itu dengan ekspresi bingung. Xiu sedikit mengangkat alisnya. Kamu tidak menyukainya, apa? Shen Yanxiao tercengang. Dia memanggilku seperti itu. Mengapa dia merasa bahwa Dewa Agung Xiu tampak puas dengan cara dia menyapanya? Kau tidak keberatan? Shen Yanxiao bertanya. Menurutku itu hebat, kata Xiu dengan wajah serius. Puff, Shen Yanxiao merasa ingin mati. Xiao,
Tiba-tiba Siu berkata sambil menatap Shen Yanxiao yang memiliki ekspresi kaya di wajahnya. Apa, Anda harus terbiasa dengan hal itu? Sudah terbiasa, bahkan tanpa Vermilion Bird, anak kita tetap akan dipanggil seperti ini di masa depan. Jika dia tidak bisa menerimanya sekarang, bagaimana dia bisa menghadapi anak kandungnya di masa depan? Shen Yanxiao tampak seperti tersambar petir. Dia berdiri terpaku di tempat dan menatap Siu dengan kaget. Mengapa dia merasa bahwa Siu sangat menyukai istilah ayah? Anak masa depan mereka. Sebagai seseorang yang hanya berkencan dengan Siu sepanjang hidupnya, Shen Yanxiao tidak dapat memikirkan masa depan yang begitu jauh. Kamu suka, anak-anak? Shen Yanxiao terdiam. Dia tidak menyadari bahwa Siu begitu peduli. Tidak, lalu anak apa yang kau bicarakan? Shen Yanxiao menggunakan matanya untuk menuduh Siu. Aku hanya menyukai anak-anak kita. Siu menatap Shen Yanxiao dengan tatapan lurus. Shen Yanxiao kalah telak. Ayah, aku lapar. Si burung vermilion kecil yang baru saja bangun melihat percakapan orang tuanya dan menyatakan bahwa dia ingin makan. Siu berbalik dengan burung vermilion kecil di tangannya dan berjalan menuju Taoti yang sedang menggambar lingkaran di sudut. Taoti masih tenggelam dalam suasana ditinggalkan ketika tiba-tiba dia melihat tangan cantik mengambil sekantong roti kukus di tangannya. Dia mendongak dengan bodoh dan tidak menyadari apa yang telah terjadi. Makanlah. Siu menyerahkan roti kukus itu kepada burung vermilion kecil. Burung vermilion kecil itu menatap roti kukus itu dan kemudian menatap Taoti yang menangis. Tiba-tiba, dia terkekeh dan menggigit roti yang sebesar kepalanya itu. Dia bahkan mengeluarkan suara puas. Roti kukus, aduh, teriak Taoti. Ia menatap roti kukus yang direnggut oleh Dewa Agung tertentu dengan mata berkaca-kaca dan memperlihatkan ekspresi patah hati. Saat burung vermilion kecil menikmati roti kukus, dia melihat ke arah Taoti yang sedang menangis kesakitan. Senyum di matanya terlihat jelas. Ahem, aku punya air di sini. Lan Fengli akhirnya pulih dari keterkejutannya dan berpura-pura tenang saat menyerahkan kantung airnya kepada burung vermilion kecil. Burung vermilion kecil menatap Lan Fengli dan terkekeh. Paman, kamu orang baik. Lan Fengli merasakan dirinya melayang. Shen Yanxiao menyaksikan semuanya dalam diam. Tiba-tiba ada sesuatu yang terlintas di matanya yang awalnya terkejut. Paman. Bab 1570, Burung Vermilion Kecil 4. Siu. Shen Yanxiao tiba-tiba memanggil. Siu berbalik dan menatap Shen Yanxiao yang ekspresinya sudah pulih. Biarkan aku membawa burung vermilion. Shen Yanxiao mengulurkan tangannya. Ketika melihat ibunya, tiba-tiba menunjukkan niat baik. Burung vermilion kecil itu segera membuang roti kukus dan kantung air dengan bokong yang berguncang. Ia kemudian mengibaskan kedua tangannya yang gemuk dan pendek ke arah Shen Yanxiao tanpa menunjukkan rasa enggan untuk berpisah dengan ayahnya. Siu menurut dan menyerahkan burung vermilion kepada Shen Yanxiao. Shen Yanxiao menatap burung vermilion kecil yang lucu itu sambil tersenyum, lalu tiba-tiba tatapannya berubah tajam. Dia memutar pergelangan tangannya dan menggendong burung vermilion dengan satu tangan sementara tangan lainnya melambai dan menamparkan pantat burung vermilion kecil itu. Wah, siapa yang memintamu bersikap imut? Wah, siapa yang memintamu bersikap bodoh? Wah, Paman, kenapa kamu tidak kembali ke Sun Never Sets dan memanggil kakek dengan sebutan leluhur agung? Wah, kamu masih berani bertindak. Lihat saja apakah aku tidak menghancurkan pantatmu. Kemarahan Shen Yanxiao yang tiba-tiba membuat orang lain di dalam gua ketakutan. Siu adalah satu-satunya yang tetap tenang saat dia melihat Shen Yanxiao menyiksa burung vermilion kecil itu. Saat tamparan ke-8 mendarat, Vermilion Bird tak dapat menahannya lagi. Ia berteriak dan mengayunkan anggota tubuhnya yang pendek sambil mendengus. Jangan pukul aku lagi, aku hanya melakukan apa yang ia suka. Suara lembut itu digantikan oleh nada tsundere yang sudah dikenalnya. Taoti bahkan tidak sempat menghapus air matanya dan hanya bisa menatap Vermilion Bird yang dipukuli dengan bodoh. Nada suaranya sama persis dengan Vermilion Bird. Ibu, ayah, dari siapa kamu belajar ini? Kamu semakin berani. Kamu bahkan berani menipuku. Shen Yanxiao mengangkat burung vermilion tegak dan menyipitkan matanya untuk melihat sepasang mata merah yang dikenalnya itu. Vermilion bercemberut dan bergumam, aktingku sangat realistis. Faktanya, Vermilion Bird sama sekali tidak kehilangan ingatannya. Setelah dia bangun, dia mengingat semua yang terjadi sebelumnya. Namun,
Pikiran tentang majikannya sebelumnya yang diculik oleh sekelompok anak laki-laki dan perempuan, membuat api persaingan untuk mendapatkan dukungan Vermilion Bird mulai berkobar. Bagaimanapun, dia terlahir kembali. Dia bisa bertingkah imut tanpa batas. Tanpa diduga, Shen Yanxiao mengungkapnya sebelum dia sempat menikmatinya. Harus dikatakan bahwa Vermilion Bird menjadi lebih pintar setelah kelahirannya kembali. Dia telah mengurus Xiu dan Lan Fengli sejak awal dan bahkan menyiksa Tao Ti. Sayangnya, dia tidak luput dari pandangan Shen Yanxiao. Kau sangat bodoh. Lupakan saja. Shen Yanxiao memutar matanya ke arah Vermilion Bird. Kemampuan akting anak ini terlalu buruk. Menunjuk Lan Fengli dan memanggilnya paman, bukankah ini akan membuatnya terekspos? Vermilion Bird dengan arogan menoleh dan tidak puas dengan kegagalan rencananya. Shen Yanxiao menatap penampilan Vermilion Bird yang familiar dan hatinya menghangat saat dia memeluknya. Dasar bodoh, apa kau mencoba menakut-nakutiku sampai mati? Lain kali, jangan lakukan ini lagi. Aku tidak ingin kau mengorbankan dirimu untukku. Aku ingin kau hidup dengan baik. Adegan kematian burung Vermilion terukir dalam di hati Shen Yanxiao dan tidak bisa dihapus untuk waktu yang lama. Itu adalah mimpi buruk yang menyebabkan Shen Yanxiao terbangun dari tidurnya beberapa kali. Burung Vermilion merasakan kesedihan dan keengganan di hati Shen Yanxiao. Ia menundukkan matanya dan mengulurkan tangan untuk memeluk leher Shen Yanxiao. Ia bersandar di bahunya dan berbisik. Kau adalah tuanku. Sejak saat kita menandatangani kontrak, aku telah memutuskan untuk menggunakan hidupku untuk melindungimu. Bahkan jika aku harus membuat pilihan lagi, bahkan jika aku tidak dapat dilahirkan kembali, aku akan membuat pilihan yang sama seperti hari itu. Bab 1571, Burung Vermilion Kecil 5. Vermilion Bird tidak menyesali perbuatannya hari itu. Jika dia yang tertinggal, dia tidak akan mampu menghadapi kematian Shen Yanxiao. Pilihan itu tidak akan pernah terjadi lagi di masa depan. Shen Yanxiao memeluk burung Vermilion dengan erat. Dia bersumpah untuk membuat dirinya dan orang-orang di sekitarnya lebih kuat sehingga tragedi gelombang binatang buas tidak akan pernah terjadi lagi. Vermilion Bird mengangguk tanpa suara. Vermilion Bird telah terbangun dan tidak ada yang salah dengan ingatannya. Hanya saja ukuran tubuhnya lebih kecil dari sebelumnya, dan dia termasuk tipe anak laki-laki kecil yang imut yang dapat membangkitkan cinta keibuan dari banyak wanita muda. Burung Vermilion diam-diam beristirahat di lingkungan yang penuh kasih sayang bersama Shen Yanxiao. Namun, ia melihat sosok yang tidak senonoh dari sudut matanya saat sosok itu perlahan berjalan menuju roti yang ia lempar ke tanah. Setelah yakin dengan kondisi Vermilion Bird, ia mulai berpikir untuk makan lagi. Ketika tidak ada yang memperhatikan, ia melangkah maju dan berlari ke arah roti kukus yang digigit Vermilion Bird. Roti gelombang roti gelombang roti. Ledakan. Sebelum Tao Ti sempat menyentuh roti itu, roti malang itu terbakar menjadi abu oleh bola api yang disemburkan burung Vermilion. Tao Ti benar-benar tercengang. Sanggulnya, itu roti terakhirnya. Burung Vermilion menoleh dengan puas dan terus berbicara dengan Shen Yanxiao. Tao Ti terus berjongkok di sudut dan menangis. Shen Yanxiao menghela napas lega saat melihat burung Vermilion yang masih segar bugar. Dia melirik Xiu yang berdiri di satu sisi dan tiba-tiba teringat masalah yang sangat serius. Bahkan dia bisa tahu bahwa Vermilion Bird sedang berakting. Bagaimana mungkin Xiu yang bijak dan perkasa tidak menyadarinya? Xiu, Shen Yanxiao menyipitkan matanya dan menatap Dewa Agung yang tanpa ekspresi. Ya, apakah kamu sudah menemukan bahwa burung Vermilion tidak menderita kehilangan ingatan? Jika dia berani mengatakan tidak, dia akan menggunakan matanya untuk membencinya. Ya, tanpa diduga, itu bersih dan efisien. Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya? Shen Yanxiao bertanya. Xiu menatap Shen Yanxiao dan berkata perlahan, menurutku ini cukup bagus. Ibu dan ayah, Xiu sangat puas dengan persyaratan tersebut. Cara burung Vermilion menyapanya telah menyenangkan Dewa Agung ini. Shen Yanxiao terdiam. Apakah para kultivator sangat suka menjadi ayah? Bukankah hubungan Xiu dan Vermilion Bird selalu tidak harmonis? Bagaimana bisa tiba-tiba menjadi begitu baik? Xiao, Xiu menghela nafas saat melihat ekspresi malu dan kesal Shen Yanxiao. Apa? Shen Yanxiao menatapnya dengan tatapan dingin. Kamu tidak perlu segugup itu. Apa yang membuatku gugup? Shen Yanxiao tiba-tiba menjadi sombong. Seorang anak, kata Xiu. Dengan situasiku saat ini, aku tidak berdaya bahkan jika aku ingin memilikinya.
Xiu merasa lebih baik menenangkan gadis kecil ini. Wajah Shen Yanxiao memerah. Kamu terlalu najis. Xiu tidak menanggapi dan hanya menatap Shen Yanxiao yang malu-malu sambil tersenyum palsu. Jangan bicarakan ini lagi. Ayo kita pergi ke dinasti Bulan Biru. Aku akan menghajar kaisar mereka. Untuk menutupi rasa malunya, Shen Yanxiao dengan marah memutuskan untuk mencari masalah dengan kaisar dinasti Bulan Biru. Seseorang yang jauh di dinasti Bulan Biru tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tidak tahu bahwa suatu perkara yang tidak ada sangkut pautnya dengan dirinya akan mengakibatkan nasib tragis baginya.